Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku pada hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita masih dalam suasana Natal, suasana Tahun Baru. Semoga sukacita Natal dan semangat Tahun Baru memberikan kita semangat baru dalam kehidupan baru kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini bagaimana kisah yang sangat menarik, ya, sangat menarik, di mana Yesus mengajar di daerah Yudea, lalu kembali ke tempat asalnya itu Nazaret. Nah, ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, namun juga peristiwa yang agak menggelitik, bahwa ketika Yesus mengajar ada dua kelompok yang berbeda. Ada yang mengagumi, ada yang gembira, ada yang senang, ada yang merasa wah terheran-heran dan luar biasa. Tetapi di satu sisi ada juga orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang ya sinis, sindir. Tapi itulah gambaran dunia. Dunia ada selalu pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang ya, ada yang tidak. Tetapi kita akan melihat bagaimana Yesus hari ini menyampaikan apa yang menjadi misinya. Misi Bapa yang akan diemban oleh Yesus dalam karya pewartaannya. Dalam karya-karya hidupnya yang akan ia lakukan selama ia berada di tengah-tengah umat manusia. Istimewa ketika ia berada dalam kurun waktu manusia. Kita mendengar hari ini bagaimana Yesus menyampaikan misinya, bahwa Ia datang untuk membawa kabar sukacita Allah. Kabar sukacita itu akan diberikan kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Ia akan membawa pembebasan bagi orang yang tertawan, ya, tertawan baik secara politik maupun tertawan secara rohani, spiritual. Yang kedua, yang berikut, ia membawa suatu sukacita
bagi orang-orang yang buta agar mereka dapat melihat, yang bisu dapat berbicara, yang tuli dapat mendengar. Ia membebaskan orang-orang yang tertindas, ya, seperti saya katakan, tertindas dari tawanan iblis. Sebab Yesus adalah terang yang membawa sukacita, cahaya yang menghalui kegelapan dunia. Ia juga memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Bahwa Allah ingin menyampaikan suatu pesan dalam diri Kristus bahwa rahmat Allah itu berlimpah atas hidup manusia. Rahmat Allah itu akan dirasakan oleh manusia kalau manusia hidup mau dibimbing dan dituntun oleh Roh Allah. Maka Yesus hari ini ketika ia membaca nas kitab Yesaya yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Ini adalah satu kekuatan, jaminan bahwa pro dan kontra dalam karya Yesus adalah suatu hal yang wajar, yang normal. Ya, itu yang terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, Yesus harus terus menghadirkan dan mewartakan kasih Allah. Sebab Roh Tuhan akan menuntun dan membimbing Yesus kemana saja Yesus pergi. Dan Roh Tuhan itu akan senantiasa terus mewartakan kasih dan kebenaran Allah melalui Yesus. Dan saudara-saudari, pertanyaannya, apakah Anda menyadari akan kehadiran Roh Allah dalam hidupmu? Dan bagaimana Anda berelasi dengan Roh Tuhan dalam kehidupan, teristimewa kehidupan iman? Dan ketika kita menjadi saksi dari kebenaran Allah, ketika kita hadir untuk mewartakan cinta Allah, apakah kita selalu melibatkan Roh Allah untuk menuntun kita, membimbing kita agar apa yang kita katakan adalah perkataan Roh sendiri? Dan apakah perkataan kita adalah perkataan yang berdasarkan Roh Allah? Saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita ketika bahkan ia janji ketika sebelum ia naik ke surga bahwa penolong akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yaitu Roh yang diutus oleh Bapa melalui Putra. Roh itu akan hidup dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Roh itu akan menuntun kita agar kita dapat berbicara tentang Allah, tentang kasih-Nya, tentang kebenarannya, tentang kehidupannya. Dan jangan takut ketika kita berada dalam daerah misi atau kita bermisi tentang kerajaan Allah. Kita akan mengalami penolakan. Ada pro dan kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Saudara-saudari, hari ini Yesus memberikan kita peneguhan. Jangan takut sebab Roh Tuhan akan menuntun kita. Roh itu yang akan berbicara atas nama Bapa di surga. Kalau kita mau berserah diri dan melibatkan Roh Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara-saudari, kita juga mau mewujudkan misi Allah di dunia ini. Apapun panggilan kita, ingat, wujud dari panggilan kita adalah bermisi. Dan misi kita adalah misi Allah. Semua kita dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini, saudara-saudari, sesuai dengan misi Allah sendiri. Dan dengan demikian, dunia ini senantiasa dunia yang diliputi hanya oleh firman Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.